Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Laurensius Sonerebong dengan NIM 2423812054 kelas A. Saya dari Prodi Pengelolaan Hutan jurusan Kehutanan. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait tugas menjelaskan metode sampling dan juga teknik-teknik dalam metode sampling ini. Jadi yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan di sini adalah pengertian dari metode sampling. Jadi sampling ini merupakan teknik, prosedur atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih jumlah item atau individu yang relatif lebih kecil atau subset dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan objek atau sumber data untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan observasinya. Ini merupakan studinya dari Delitzsch 2010. Atau dengan kata lain, sampling berkaitan dengan pemilihan sampel dalam populasi. Jadi dalam metode sampling ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori sampling, yaitu yang pertama di sini ada metode acak sederhana atau simple random sampling. Jadi simple random sampling ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pengambilan sampel acak. Adalah jika peneliti terlebih dahulu membuat kerangka sampel dan kemudian menggunakan program komputer generasi nomor acak dan untuk mengambil sampel dari kerangka sampel. Ini merupakan studi dari Sigmund 2000 dan Tahedors 2006. Dalam metode ini diperlukan kerangka lengkap atau daftar semua unit di seluruh populasi. Kemudian dalam beberapa penelitian seperti survei melalui wawancara pribadi, biaya untuk mendapatkan sampel bisa tinggi jika unit-unit tersebut tersebar secara geografis. Yang berikutnya ada sampling sistematis. Jadi sampling sistematis ini merupakan di mana setiap kasus KN setelah awal acak dipilih. Jadi misalnya jika mensurvei sampel konsumen, yaitu setiap konsumen kelima dapat dipilih dari sampel Anda. Keuntungan dari kita menggunakan sampel sistematis ini adalah tekniknya yang sederhana. Kemudian ada systematic sampling with random start. Ini merupakan salah satu cara teknik pengambilan sampel yang efisien dan sering digunakan dalam inventarisasi hutan. Metode ini menggabungkan unsur acak dan sistematis untuk memastikan setiap unit populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, sekaligus menjaga kemudahan dan efisiensi di lapangan. Kemudian ada systematic strip sampling dan systematic strip sampling with random start. Jadi metode ini adalah jalur-jalur sampel strip ditempatkan secara sistematis atau teratur, biasanya dengan jarak yang sama satu sama lain. Jadi titik awal untuk jalur pertama seringkali ditentukan secara sewenang-wenang. Misalnya dimulai dari sudut kiri bawah peta atau batas hutan. Setelah itu jalur-jalur berikutnya dibuat secara paralel dengan jarak yang sudah ditetapkan. Kemudian ada acak sampling. Metode acak sampling berstratifikasi atau stratified random sampling. Jadi ini merupakan di mana populasi dibagi menjadi strata atau subkelompok dan sampel acak diambil dari setiap subkelompok. Jadi subgrup adalah kumpulan item alami. Jadi subkelompok memungkinkan didasarkan pada ukuran perusahaan, jenis kelamin atau pekerjaan, untuk menyebutkan beberapa. Jadi pengambilan sampel bertingkat sering digunakan di mana ada banyak variasi dalam suatu populasi. Kemudian ada sampling bertingkat. Jadi metode sampling bertingkat ini di mana proporsi sampel dibuat berbeda dengan proporsi populasi pada variabel stratifikasi. Jadi jenis pengambilan sampel ini kadang-kadang digunakan ketika kepentingannya adalah untuk membandingkan kelompok daripada membuat generalisasi statistik dari sampel ke populasi. Kemudian ada metode inventarisasi hutan berdasarkan objek atau sarana. Jadi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode inventarisasi hutan secara
terrestris atau terrestrial forest inventory. Jadi di mana kegiatan pengukuran dan pengamatan langsung dilakukan di lapangan atau direct forest inventory. Yang kedua, ada metode inventarisasi hutan dengan penginderaan jauh atau remote sensing forest inventory. Jadi di mana kegiatan pengukuran dan pengamatan dilakukan secara tidak langsung. Jadi menggunakan sarana bantu berupa potret udara maupun citra satelit. Yang ketiga, di sini ada metode kombinasi atau gabungan antara inventarisasi hutan secara terrestris dengan inventarisasi hutan melalui penginderaan jarak jauh. Jadi baik dengan cara stake sampling maupun dengan cara phase sampling.